sadar nggak bro? Kadang yang bikin hidup berat bukan kenyataannya, tapi cerita liar yang kepala lu tulis tanpa lu minta. Ada kalanya lu cuma duduk, diem, nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba pikiran muter kayak 20 tab browser yang kebuka barengan, semua minta perhatian, semua minta dibenerin, semua minta ditakutin. Dan lucunya, lu percaya itu semua, seolah pikiran lu adalah kebenaran mutlak. Padahal, masalahnya bukan karena lu overthinking, bukan karena lu kebanyakan mikir, tapi karena lu belum belajar gimana cara ngerespon pikiran lu sendiri. Lu belum belajar cara berdiri di depan badai pikiran tanpa percaya bahwa badai itu beneran mau ngerusak hidup lu. Dan parahnya, lu disiksa bukan oleh pikiran, tapi oleh cara lu melayani pikiran itu. Sampai kapan hidup lu mau kayak gitu? Bab 1, cerita. Orang yang mengira ia hancur, padahal ia cuma lagi kecapekan membuat asumsi. Gue ceritain satu kisah, sederhana, tapi lu bakal ngerasain diri lu di situ. Ada seseorang, sebut aja dia A. Setiap malam dia susah tidur. Alasannya klasik, overthinking. Takut masa depan, takut gagal, takut gak bisa bahagiain keluarganya, takut kejadian buruk yang bahkan belum terjadi, takut kehilangan hal-hal yang belum dia punya. Sampai satu hari dia ngomong begini, kayaknya gue rusak deh, kenapa pikiran gue begini banget? Tapi sebenarnya bro, dia gak rusak, dia cuman belum ngerti cara berhubungan sama pikirannya. Dan pelan-pelan dia sadar, pikiran itu kayak anak kecil. Kalau diturutin semua, hidup lu capek. Kalau dimarahin semua, hidup lu keras. Kalau didengerin sewajarnya, hidup lu lebih tenang. Pertanyaan buat lu, selama ini lu memperlakukan pikiran lu kayak apa? Tamu atau penguasa? Bab 2, psikologi modern. Otak lo memang diciptakan untuk berpikir buruk dulu. Dalam psikologi kognitif, ada konsep namanya negativity bias. Otak manusia secara alami lebih cepat menangkap hal negatif. Kenapa? Demi bertahan hidup. Nenek moyang kita harus sigap lihat bahaya. Kalau ada bayangan hitam di hutan, lebih aman mikir harimau daripada mikir angin doang. Masalahnya, kita hidup di era modern, gak ada harimau. Tapi otak kita masih kerja pakai sistem kuno. Makanya, sedikit telat jawab WA. Kayaknya dia benci gue. Atasan manggil, gue salah apa? Pasangan diem, apa dia mau pergi? Otak lo bukan bermasalah. Dia cuma terlalu siap buat nolong lo dari ancaman yang udah gak relevan lagi. Pertanyaannya, kalau otak lo memang dicipta buat mikir jelek dulu, apa lo mau terus percaya semua isi kepalanya? Bab 3, stoikologi. Bukan pikiran lo yang jahat, lo cuma belum belajar menjarak. Kaum stoik ngajarin satu konsep paling elegan, you are not your thoughts. Lo bukan pikiran lo. Lo adalah yang ngeliatin pikiran lo lewat jarak tertentu. Marcus Aurelius pernah nulis, pikiran itu datang dan pergi. Yang bikin derita adalah ketika lo menempel. Stoikologi bilang, pikiran itu awan, lo itu langitnya. Awan boleh gelap, awan boleh berat, tapi langit nggak pernah hilang. Stoik ngajarin teknik sederhana, objective viewing. Lihat pikiran dengan jarak. Bukan gua takut gagal, tapi ada pikiran tentang takut gagal. Bukan gua nggak berguna, tapi muncul pikiran yang bilang gua nggak berguna. Bro, lu ngerasa nggak bedanya? Yang satu nancep di dada, yang satu cuma lewat. Pertanyaan buat lo, selama ini lo ngelihat pikiran sebagai objek, atau lo ngebiarin pikiran duduk di bangku kemudi hidup lo? Bab 4, ajaran Islam. Hati itu tenang ketika tidak ditinggali oleh keterikatan. Dalam Islam, Allah bilang, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan dengan mengingat masalah, bukan dengan mengingat ketakutan, bukan dengan mengingat skenario yang belum terjadi. Ketenangan itu datang ketika hati lo bersih dari keterikatan. Pikiran yang berkeliaran itu tanda bahwa hati lo lagi penuh rasa takut, penuh rasa kehilangan, penuh rasa ingin kontrol, penuh prasangka, penuh asumsi. Tasawuf bilang, hati yang terlalu ingin tahu masa depan adalah hati yang belum percaya penuh pada Tuhan. Makanya hidup jadi berat,
Karena lo pengen tahu semuanya dulu. Lo pengen aman dulu. Lo pengen validasi dulu. Sementara Islam ngajarin, tugas lo berproses. Hasilnya bukan urusan lo. Pertanyaan buat lo, apa yang sebenarnya lo takutin? Takdirnya? Atau keinginan lo sendiri? Bab 5. Mengapa overthinking terasa sangat menyiksa? Karena lo, pertama, percaya semua isi kepala. Padahal 80% overthinking itu cuma asumsi. 2. Mikir terus, tapi nggak bergerak. Akhirnya kepala penuh, tapi kaki nggak melangkah. 3. Mau kontrol yang bukan bagian lo. Stoik bilang, sumber derita adalah ketika manusia ingin mengatur sesuatu yang bukan miliknya. Keempat, lo nggak punya ruang hening. Manusia modern nggak pernah sepi, pikiran lo bising 24 jam. Kelima, lo belum punya sudut pandang Tuhan. Lo lihat hidup cuma dari detik ini, Allah lihat hidup dari seluruh garis waktunya. Bab 6, storytelling. Orang yang akhirnya berdamai dengan kepalanya. Gue ceritain lagi. Akhirnya A pelan-pelan sadar, kepalanya bukan musuhnya. Kepalanya cuma mencoba melindunginya dengan cara yang salah. Dia mulai ubah pendekatan, bukan lagi marah ke pikiran, tapi ngelihatnya kayak anak kecil yang ketakutan. Setiap kali muncul ketakutan, dia bilang ke dirinya, gue denger lo, tapi gue gak mau percaya semuanya. Pelan-pelan, bukan overthinkingnya yang hilang, tapi cara dia ngerespon yang berubah. Dan itu cukup buat hancurin neraka kecil yang ia bikin sendiri di kepalanya. Pertanyaan buat lo mau terus nyiksa diri lo dengan pikiran yang belum tentu benar? Atau mau belajar berdamai dengan hal yang selalu ada dalam diri lo? Bab 7, cara praktis menghancurkan neraka overthinking. Gue kasih teknik yang bisa dipakai tiap hari. Pertama, labeling. Ucapkan, ini cuma pikiran. Langsung turun intensitasnya. Kedua, tanyakan, buktinya apa? Psikologi kognitif selalu pakai ini. Kebanyakan pikiran negatif nggak punya bukti. 3, tanyakan, apa yang bisa gue kontrol di sini? Stoikologi banget. Fokus ke hal yang bisa lo pegang. Keempat, ambil wudhu. Ini bukan ritual, ini penataan ulang energi hati. Kelima, 5 menit hening. Matikan musik, matikan distraksi, biarkan diri lo merasa. Sakit kepala berasal dari emosi yang gak lo proses. Keenam, sadar, lo gak harus menyelesaikan semua pikiran hari ini. Pikiran itu banjir, dan banjir gak bisa lo keringin dalam sehari. Bab 8, pertanyaan yang gue mau lo jawab dalam hati. Pertama, pikiran apa yang paling sering nyiksa lo belakangan ini? Kedua, kalau pikiran itu nggak terbukti, kenapa lo masih ngizinin dia tinggal di kepala? Ketiga, selama ini lo lebih percaya mana? Rasa takut lo atau Tuhan lo? Keempat, apa yang lo takutin sebenarnya? Kehilangan masa depan atau kehilangan kendali? Kelima, kenapa lo begitu tega nyiksa diri dengan cerita yang belum tentu terjadi? Kalau lo sampai di sini, itu tandanya ada bagian dalam diri lo yang pengen sembuh. Pengen lebih tenang, pengen lebih damai, pengen berhenti percaya sama semua kebisingan di kepala. Sekarang gue mau tanya satu hal. Mulai malam ini, pikiran apa yang pengen lo lepas duluan? Bukan semua, cuma satu. Yang paling berat, tulis kalau lo mau berbagi. Karena bisa jadi apa yang lo tulis adalah kata-kata yang menyelamatkan orang lain yang lagi rapuh malam ini. Selamat berdamai dengan kepala sendiri, selamat jadi manusia yang lebih lembut lagi sama dirinya. Nafas baru, tempat lo istirahat dari pikiran sendiri walau cuma sebentar.